apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pelajar SMK di Kota Medan menjadi korban pelecehan seksual di dalam angkot. Korban meloncat dari angkot menyelamatkan diri, kini kondisinya kritis. Truk tangki yang mengangkut minyak kelapa sawit terbalik di Jalan Tol Balmera, Kota Medan. Sejumlah warga justru berebut minyak yang tumpah dari tangki. Seekor harimau Sumatera dievakuasi dari perkebunan sawit Besitang, Kabupaten Langkat. Kini harimau dipindahkan sementara ke Medan Zoo untuk observasi. Seorang pelajar SMK di Kota Medan menjadi korban pelecehan seksual di dalam angkot. Kini kondisinya kritis, tak sadarkan diri karena mengalami pendarahan di bagian kepala usai melompat dari angkot untuk menyelamatkan diri. ES, seorang pelajar SMK di Kota Medan, kini dalam kondisi kritis. ES mengalami luka berat dan pendarahan di bagian kepala akibat menjadi korban pelecehan seksual. Kejadian berawal pada Senin pagi pekan lalu, korban naik angkot menuju sekolahnya. Di perjalanan seorang pengamen, yakni tersangka YS, ikut menumpang. Tanpa diduga, saat mobil melaju, tersangka YS tiba-tiba memegangi dada korban. Karena ketakutan dan kaget, korban melompat dari angkot saat melintas di kawasan Jalan DR Mansur, kawasan Medan Baru. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara pada Senin lalu. Korban mengalami penurunan kesadaran. Tim dokter telah melakukan langkah operasi menyusul adanya pendarahan di kepala korban. Di dalam angkot itu ada pelecehan, dan karena dianya takut, dia tuh lompat dari angkot. Berarti kondisi angkot lagi berjalan itu, Pak? Kondisi angkot lagi berjalan. Saat ini dia masih kritis, masih dalam keadaan koma karena belum sadar. Pasien masih dalam perawatan pasca operasi ya. Jadi pasien kan datang itu pertama setelah terjadi kejadian tersebut, pasien mengalami penurunan kesadaran, ada gangguan kesadaran akibatkan adanya cedera atau pendarahan di kepala. Karena kita sudah lakukan tindakan penanganan, dilakukan operasi, kemudian sekarang ya kondisinya sudah stabil ya. Setelah kejadian, tersangka dihakimi oleh warga karena mencoba melarikan diri. Warga kemudian melaporkan pada pihak kepolisian. Ya, kita berharap juga keadaan korban baik-baik saja. Kami mohon doanya supaya korban segera pulih. Ya, saya rasa itu aja. Terima kasih. Motif pelaku ini apa? Lagi masih kita dalami motifnya. Tapi untuk para saksi menjelaskan bahwa pelaku melakukan perbuatan itu. YS, pria berusia 36 tahun ini, kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrestabes Medan. YS yang berprofesi sebagai pengamen di sekitar ruas jalan kampus Universitas Sumatera Utara ini terancam dengan penjara maksimal 15 tahun. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 82 perbuatan cabul Undang-Undang Perlindungan Anak. Ahmad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Seorang ibu asal Kota Medan mengadu pada pengacara Hotman Paris terkait pelecehan seksual yang dialami sang anak. Namun pihak sekolah justru menyangkal dan menganggap tuduhan sebagai skenario palsu. Hotman sudah tiba di Kopi Joni dan ada satu Seorang wali murid atau ibu dari seorang siswi di salah satu sekolah dasar berinisial IM di kawasan Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialami oleh sang anak pada pengacara Hotman Paris. Pengacara kondang ini sempat merekam video keluhan sang ibu dan mengunggahnya di media sosial Instagram. Sontak video tersebut menjadi pembicaraan ramai di media sosial. Kepala sekolah dan kuasa hukum yayasan sekolah mengatakan tuduhan pencabulan dan laporan yang dibuat oleh IM, ibu dari seorang siswi, adalah skenario laporan palsu. Kuasa hukum yayasan berargumen jejak aktivitas pelapor dan keterangannya tidak sesuai dengan waktu kejadian yang dilaporkan. Marudut Simanjuntak, kuasa hukum yayasan, Jumat petang Minggu lalu membeberkan beberapa keterangan terkait laporan sang ibu. Pihak Polda
menarik berkas perkara ini untuk ditangani di Polda Sumatera Utara. Nah, setelah ditarik di Polda Sumatera Utara, ya, pihak Polda melakukan prarekonstruksi, ya, di sekolah. Ya, pada saat itu tanggal 2 Agustus 2022. Ya. Nah, ketika prarekonstruksi itu, ya, kita melihat bahwa si anak ini yang menjadi korban ini justru kebingungan tentang perbuatan dalam prarekonstruksi itu. Itu jelas bisa kita lihat. Dia malah kebingungan. Nah, lantas dari keadaan dan peristiwa itu, kita berkeyakinan bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh ibu ini dalam laporan polisi itu adalah palsu. Sementara Polda Sumatera Utara mengakui laporan pencabulan siswi dalam video yang diposting pengacara Hotman Paris Hutapea belum mengerucut pada calon tersangka. Kasus ini diketahui terjadi pada bulan Agustus 2021 lalu, sebelum akhirnya ditarik penanganannya oleh Polda Sumatera Utara usai diviralkan Hotman Paris. Untuk diketahui, NS sendiri merupakan korban pencabulan oleh ayahnya yang merupakan guru SMK. Ayah korban ditangkap Polsek Sunggal Polrestabes Medan pada pertengahan Maret 2021 lalu. Saat itu, ayah korban dilaporkan IM mencabuli 2 anaknya, yaitu NS dan KS. Kabid Humas Polda Sumatera Utara menegaskan, selain dilakukan pemeriksaan terhadap 18 saksi, polisi juga telah melakukan pemeriksaan visum serta pemeriksaan forensik, melibatkan dinas sosial dan sejumlah ahli untuk mendalami kasus ini. Namun diakui lambannya proses hukum kasus ini dipengaruhi adanya ketidaksesuaian dari keterangan awal dengan keterangan lanjutan oleh pelapor IM, ibu siswi. Masih terus berjalan di Krim Polda. Penyidik masih terus melengkapi alat bukti dan bukti-bukti yang lainnya melengkapi proses itu. Sejauh ini penyidik tidak menemukan kendala, tetapi karena pemeriksaan awal terhadap pelapor itu terlapornya ada 2 orang, tetapi kemudian pelapor kembali memberikan keterangan dengan mengatakan bahwa terlapornya bertambah menjadi 2 orang kembali. Jadi saat ini terlapor itu ada 4 orang. Kasus ini masih dalam penyelidikan intensif oleh Subdit 4 Renakta Direktorat Ditreskrimum Polda Sumatera Utara. Tutia Lawia Lubis melaporkan dari Kota Medan. Nekat mencuri motor rekannya sendiri, seorang pemuda warga Tanjung Morawa babak belur dihakimi warga di kawasan Medan Amplas, Kota Medan. Pelaku mendatangi pemilik motor saat berada di sebuah warnet beberapa jam setelah aksi pencurian. Zainal warga Tanjung Morawa Deli Serdang babak belur di tangan teman-temannya sendiri beberapa jam usai membawa kabur 1 unit motor milik temannya. Pelaku membobol kunci motor menggunakan letter T milik korban Arif Waldi Hasibuan saat korban tengah tertidur di warungnya. Korban menyadari telah menjadi korban pencurian setelah teman-temannya membangunkan korban dan mengabarkan jika motornya dibawa kabur pelaku. Setelah mencari tahu keberadaan pelaku, korban dan teman-temannya mendatangi pelaku yang tengah berada di sebuah warnet di Jalan Pasar Merah, kawasan Medan Amplas, Kota Medan. Saat didatangi, pelaku sempat melawan dan mengacungkan sebuah senjata tajam. Akibatnya, korban bersama rekan-rekannya semakin emosi. Pelaku akhirnya dihakimi warga sekitar hingga luka-luka dalam keadaan tidak berdaya. Aku dikasih tahu, langsung tersentak aku bang. Orang nggak ada aku kasih keretaku sama dia kuncinya. Ini kunciku pak, aku bilang. Lo kok diam aja, bawa kalau keretaku dibawa, aku bilang lah gitu kan bang. Ya apa mana tahu katanya. Pelaku kini harus berurusan dengan Mapolsek Patumbak. Tutia Lawia Lubis melaporkan dari Kota Medan. Ya, diduga ngantuk saat mengendarai kendaraan truk tangki yang mengangkut 28 ton minyak kelapa sawit terbalik di Jalan Tol Belmerah, Kota Medan. Usai kejadian, sejumlah warga terlihat berebut minyak yang tumpah dari tangki. Puluhan warga berbondong-bondong mendatangi lokasi jatuhnya truk bermuatan minyak kelapa sawit.
Lokasi ini mendadak ramai, warga sibuk mengambil minyak untuk dipindahkan ke wadah berupa jerigen atau drum. Truk tangki bermuatan 28 ton minyak kelapa sawit tiba-tiba oleng dan terbalik sehingga masuk ke dalam parit di kawasan Jalan Tol Belmera, Jalur B, kilometer 1,100, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Diduga supir pembawa truk tersebut mengantuk ketika mengendarai menuju ke pabrik minyak goreng di daerah Medan Belawan, Kota Medan. Sementara ketika keramaian terjadi, supir yang mengendarai truk diketahui bernama Haryanto diduga melarikan diri. Rencana mau ke Belawan. Mau ke Belawan. Iya. Dari Sumbul Salam gitu nih, Pak. Dari mana? Sumbul Salam. Mau dibawa kemana nih CPO? Ke ini, Belawan. Iya, kemana? PT apa? PPI. Pak, ini banyaknya berapa CPO nih? 28 ton, Pak. Hingga kini pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi kejadian ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun diperkirakan pemilik mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.